Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya maka sempurnalah seluruh kebaikan. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dikumpulkan di tempat yang mubarakah ini, dan mudah-mudahan kita berharap berkumpulnya kita turun rahmat Allah Subhanahu wa taala dan berkumpulnya kita dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diliputi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan puasa di bulan Ramadan, kemudian keberkahan salat tarawih, keberkahan dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bersedekah dan amalan-amalan yang lainnya. Maka ini adalah kesempatan kita untuk beramal di bulan Ramadan, dan belum tentu Ramadan berikutnya kita sampai kepadanya. Oleh karenanya, yakni manfaatkan di bulan Ramadan ini untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, dan kepada siapa saja yang mengikuti petunjuk beliau ila yaumil qiyamah. Ikhwan fiddin, azanallahu wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kitab yang diberi judul At-Tauhidu Al-Muyassaru. At-Tauhid Al-Muyassar. At-Tauhid diambil dari kalimat wahada, yuwahhidu tauhidan, masdar dari kalimat wahada. Al-Muyassaru, yassara yuyassiru taysiran, muyassirun, kemudian muyassarun. Ini isim maf'ul dari kalimat yassara. Yang intinya kitab ini adalah kitab tauhid yang mudah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yassiru wala tu'assiru. Berilah kemudahan dan jangan kalian memberikan kesusahan, membuat kesusahan. Nah, tauhid al-muyassar ini, di dalam kitab ini intinya adalah tauhid uluhiyah. Karena tauhid dibagi menjadi berapa? Nanti ada di dalam kitab ini, dibagi menjadi 3, dan ini bukan bid'ah. Ya. Bukan bid'ah pembagian tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Sebagaimana yakni pembagian dalam bahasa Arab ada huruf, ada apa lagi? Ada huruf, kalimat, kemudian jumlah. Ya. Huruf, kalimat, dan jumlah. Dan ini bukan bid'ah, ini adalah al-istiqra, yakni para ulama
menggali kemudian diambillah dalil. Seperti nanti akan kita dapati makna la ilaha illallah yang benar adalah al-ilahul haq. Kalau kita dengar biasanya tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini bagian saja. Tapi yang sahih adalah al-ilahul haq. Ilah yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Jadi setiap ucapan dipertanggungjawabkan dan harus ada dalil. Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Allah menyebutkan sendiri. Ya, apa? Al-ilah al-haq. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kenapa kita membahas kitab tauhid ini? Ya. Karena pelajaran tauhid akidah tidak mansukh. Ya, dari para rasul yang terdahulu sampai Nabi Muhammad akidah tidak dimansukh. Kecuali apa? Fikihnya baru, amalan fikihnya dimansukh. Adapun akidah tauhid tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasul. Setiap umat seorang rasul. Apa perintahnya? An i'budullaha wajtanibut taghut. Beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Ibadah di dalam ayat ini apabila ada kalimat u'budu, ya, maka maknanya adalah tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka maknanya tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka maknanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap para rasul diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah tauhid, dan hak yang paling agung, hak Allah Subhanahu wa taala adalah beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Ketika ditanya seorang sahabat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Apa hak Allah kepada para hamba dan hak hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa haknya yang paling agung? yakni tauhid. Haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Ya, an ya'buduhu yakni para hamba beribadah kepada Allah, maknanya mentauhidkan Allah, wa la yusyriku bihi syai'a, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Apa hak hamba kepada Allah? Apa haknya? Yakni alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengazab hamba yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ikhwan fillah sanallahu yakum, jadi belajarlah tauhid yang benar. Karena ini adalah hak Allah yang paling besar. Ya. Kalau kita telah menunaikan hak Allah, maka Allah tidak akan mengadab kita. Dan perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa berlindung dari kesyirikan. Nah, sebelum minta rezeki yang lain, berlindung dari berbuat syirik. Kita tidak tahu. Karena di akhir-akhir ayat, yakni seseorang itu digoda oleh syaitan untuk apa? Untuk ikut dengan siapa? Syaitan. La ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yakni akan aku sesatkan. Fabi izzatika akan kusesatkan. Kata siapa? Syaitan dibadikan oleh Allah. Yakni akan disesatkan untuk ikut syaitan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba yang diberi keikhlasan. Isim maf'ul bukan isim fa'il. Mukhlasin atau mukhlisin. Mukhlasin yakni rahmat Allah, seseorang yang diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kunci agar tidak digoda oleh setan dan setan supaya kalah. Apa? Mukhlasin, menjadilah orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas yakni menjauhi bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya kita mempelajari tauhid dan pentingnya mempelajari kitab ini, yakni At-Tauhid Al-Muyassar. Kita mulai dari halaman berapa? Taqdim Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdullah
bin Abdurrahman Al-Jibrin. Ini adalah seorang ulama di Saudi. Rahimahullah, beliau sudah wafat. Dan beliau juga memiliki kitab, yakni Ta'liqat Az-Zaqiyah 'ala al-Aqidatil Wasitiyah. Ini kitab beliau. Ta'liqat Az-Zakiyah 'alal Aqidatil Wasitiyah. Kemudian juga beliau memiliki kitab namanya Syarhus Sunnah lil Imam Abi Muhammad Al-Barbahari. Ma'ruf, Al-Imam Al-Barbahari. Beliau punya kitab namanya Syarhus Sunnah. Tipis kitabnya, tapi Masya Allah, yakni mufid, yakni sangat berfaedah kitab ini. Pernah kita pelajari di Ma'had di As-Sunnah di Pasuruan, yakni Syarhu As-Sunnah. Ini salah satu kitab beliau, dan banyak lagi kitab-kitab beliau, yakni Syekh siapa? Yakni Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Yakni kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadullah wa ashkuruhu wa usalli wa usallimu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Aku memuji Allah dan bersyukur kepadanya, berselawat dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Yani ketika diucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ucapkan apa? Salawat. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Yakni barang siapa yang bersolawat kepada Nabi satu saja, ya, maka Allah akan bersolawat kepadanya berapa? Yakni 10. 1:10. Solawat Allah, Allah memujinya, Allah menyanjungnya. Solawat malaikat mendoakan. Ketika innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, maka solawat para malaikat adalah mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad qara'tu hadhihi risalata, maka sungguh saya membaca risalah ini. Wallati bi'unwani at-tauhidul muyassaru lil hikayah. At-tauhidul muyassaru atau at-tauhidil muyassari, ya, kalau dimudafkan. Tapi para ulama membaca at-tauhidul muyassaru sesuai judulnya. I'dad Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Huwail, beliau yang nulis. Wa al-faituha, dari kalimat lafa, yakni wajada, maka aku pun mendapatinya. Risalatan qawiyatan, risalah yang lurus, tahwi ta'rifat tauhidi wal ibadati, yang mencakup pengertian tauhid dan ibadah, wa fadlahu, dan mencakup pula keutamaannya, wa amthilatan li anwa'il ibadati allati la tasluhu illa lillah. Demikian juga contoh-contohnya, contoh macam-macam ibadah yang tidak layak ibadah tersebut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara ba'd anwa'i syirki, yani Syekh, yani wa dzakara, yani kembali kepada Abdullah bin Ahmad Al-Huwail, menyebutkan sebagian jenis-jenis kesyirikan. Aw ma yanqusu bisyirki li haqiqati tauhid, atau perkara yang dapat mengurangi hakikat tauhid dengan apa? Dengan kesyirikan. Jadi tauhid lawannya syirik. Kalau sunnah lawannya apa? Bid'ah. Taat lawannya adalah yakni maksiat. Ya. Makanya dahulu para sahabat yaitu tidak hanya mempelajari yang baik saja, ini tauhid saja, tapi mempelajari syirik supaya ditinggalkan. Sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Al-Hudzaifah ibn al-Yaman, beliau mengatakan, kanu yas'aluna 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr
makhafata ayyudrikani. Dahulu para sahabat bertanya kepada Nabi tentang kebaikan, dan saya bertanya tentang keburukan, khawatir keburukan itu menimpaku. Maka perlu tahu juga, ya, karena orang yang jahil kalau hanya mengetahui kebaikan, dia bisa jatuh kepada perbuatan maksiat tanpa dia sadari. Nah, kemudian kata Syekh, yakni Syekh siapa? Abdullah bin Abdurrahman al-Jibri. Fanusi bi tab'iha wa nashriha wa tawzi'iha fil bilad allati waqa'at fil kathiri min anwa'i syirki bisababil jahli wa taqlidil a'ma. Lalu kami wasiatkan untuk mencetaknya, menyebarkannya, membaginya ke negeri-negeri yang banyak terjadi kesyirikan sebab kebodohan dan taklid a'ma. Termasuk ya, banyak orang yang menyangka yakni orang beribadah di kuburan ini mendekatkan diri kepada Allah, padahal tidak. Ya. Maka perlu kita kita dakwahi. Bahkan Nabi SAW yakni bersabda, laknatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Dan wasilah kesyirikan terbesar zaman ini adalah al-maqbarah, yakni kuburan. Ya. Padahal kita hendaknya mendoakan penghuni kubur, mengambil pelajaran bahwasanya setiap orang akan meninggal dunia. Fala'alla Allah Ta'ala an yanfa'a biha man arada bihi khaira. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan manfaat dengannya, dengan risalah ini, bagi siapa yang menginginkan kebaikan. Ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah pahamkan ilmu agama. Ya. Kalau la'alla Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, maka maknanya pasti. Kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena Allah yang berfirman, maka pasti dia menjadi orang yang bertakwa. Berbeda dengan manusia. La'alla, mudah-mudahan, tapi ternyata menyelisihi. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala disandarkan kepada Allah, maka maknanya adalah pasti menjadi orang yang bertakwa, pasti menjadi orang yang beruntung. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Kemudian taqdimus Syekh Khalid Al-Muslih. Ini adalah menantu Syekh Utsaimin. Syekh Khalid di Qasim, yakni Khalid Al-Muslih, dan termasuk min abrazi talamidhihi, termasuk murid yang paling menonjol, muridnya Syekh Utsaimin yang ma'ruf, ya. Di mana yakni beliau di Qasim. Taqdimus Syekh Khalid Al-Muslih, yakni ini termasuk bentuk ya penguat. Kalau kita menulis sebuah kitab, kita serahkan kepada orang yang alim untuk diberikan catatan, seperti skripsi, diberikan kepada siapa? Pembimbing, catat kemudian diperbaiki. Termasuk di sini juga adalah yakni Abdullah bin Abdurrahman Al-Huwail. Beliau memberikan kepada Khalid Al-Muslih, Syekh Khalid Al-Muslih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa usalli wa sallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'du. Faqad tala'tu ma katabahu akhuna Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Huwail fi kitabil mawsum At-Tauhidul Muyassar. Maka sungguh, yakni kata Syekh, aku telah meneliti apa yang ditulis oleh saudara kami Abdullah bin Ahmad Al-Huwail di dalam kitabnya yang diberi judul At-Tauhid Al-Muyassar, yakni Al-Mawsum yang diberi judul apa? At-Tauhid Al-Muyassar. Wa laqad sarrani ma ra'aitu min taysirin wa tashilin li hadzal ilmil jalil. Dan sungguh telah menyenangkanku, itu mengembirakanku, apa yang telah aku lihat berupa kemudahan
lihadzal ilmil jalil, pada ilmu yang mulia ini. Fa inna at-taysira 'ala al-muta'allimi min maqasidis syariah. Karena sungguhnya kemudahan, memberi kemudahan kepada orang yang pelajar ini termasuk tujuan syariat. Min maqasidis syariah, yakni at-taysir. Walidzalika qala Allah Ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal mim muddakir." Mana syahidnya? Kalimat yassarna. Banyak sekali dalam Al-Qur'an disebutkan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Banyak kemudahan. Termasuk dalam praktiknya, ya, kemudahan seorang yang sholat. Kalau tidak mampu sholat maka dimudahkan. Tak mampu sholat berdiri, maksudnya adalah duduk. Ketika safar, idza dhaqa ittasa'ah. Ada sebuah kaidah, apabila sudah sempit maka menjadi luas. Ya. Apabila dalam kondisi safar maka boleh dijamak dan diqasar. Ini kemudahan dari Allah. Kemudian ketika hujan boleh dijamak, hak yang ada di masjid, bukan yang di luar masjid. Hujan misalnya maghrib, ya, maka dijamak maghrib dengan isya, hujan yang deras. Maka inilah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. At-taysir min maqasidis syariah. Maka memberikan kemudahan ini adalah tujuan syariat. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza bu'ithtum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin." Kalian diutus untuk memberikan kemudahan dan tidak diutus untuk membuat kesusahan. Ya. Kama fi sahih min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu an qala wa qala aidan inna Allah lam yab'athani mu'annitan wala muta'annitan walakin ba'athani mu'alliman muyassiran kama fi hadithi Jabir inda Muslim. Sungguhnya Allah tidak mengutusku mu'annitan musyaddidan 'alan nas, yaitu membuat kesulitan, memberatkan manusia. Musyaddidan 'alan nas wala muta'annitan, yakni muta'annitan taliban zallatihim, mencari-cari ketergelinciran mereka atau masukkan gangguan kepada mereka. Walakin ba'athani mu'alliman muyassiran. Nah, ini tujuannya mengajar dan memberikan kemudahan. Maka ya ini ketika kita jadi pengajar atau dai, maka kabarkan kepada mereka kemudahan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ad-dina yusrun wa lan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu." Inna ad-dina yusrun wa lan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu. Agama ini mudah. Tidak ada orang yang memberatkan melainkan dia akan dikalahkan. Sekarang pertanyaannya, amalan yang tidak ada contohnya berat atau mudah? Berat, ya. Karena ada contohnya, tidak ada tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum bayangkan ketika seorang meninggal dunia, sapinya juga meninggal dunia. Berat hati. Tapi karena adat kebiasaan akhirnya diamalkan. Ya. Taib. Agama mudah, kalau tidak mampu haji tidak ada kewajiban. Tidak mampu berzakat tidak ada kewajiban. Ya. Tidak mampu berpuasa bayar fidyah. Ya. Sudah tua renta, yakni tidak mampu untuk berpuasa seperti Anas bin Malik, maka beliau tidak berpuasa tapi membayar. Agama mudah. Inna ad-dina yusrun wa lan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu. Kemudian kata Syekh, fa hadhihi syari'atul mubarakatu bina'uha 'ala at-taysir fi 'ilmiha wa 'amaliha wa hadha yunasibu umumaha wa annaha lin-nasi kafatan. Yani
maka syariat yang berkah ini, yakni agama Islam, dibangun di atas taisir fil ilmi, dalam ilmu, wal amal, dan ini sesuai dengan maqasidus syariah secara umum. Annaha linnasi kafatan, dan syariat ini untuk manusia secara keseluruhan. Dan benar apa kata para ulama, al-iktisadu fi sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Sederhana dalam sunnah ini lebih baik daripada nguyuk tapi amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma qama bihi akhuna Syekh Abdullah amalun jayyidun yushkaru alaihi la siyama annama jara tashiluhu wa taqribuhu asla ulumi wa huwa ilmu tauhid alladhi yata'allamu bihi al-'abdu haqqallahi alladhi bihi tasluhu ad-dunya wal akhirah. Dan apa yang dilakukan oleh Syekh Abdullah ini adalah amalan yang baik, amalun jayyid, yang perlu disyukuri. Terlebih lagi apa yang telah dilakukan oleh Syekh ini adalah memberikan kemudahan pendekatan pokok ilmu, yaitu akidah, yakni aslul ulum, ilmu tauhid, yaitu ilmu tauhid yang dipelajari oleh seorang hamba hak Allah Subhanahu wa taala, yakni tasluhud dunya wal akhirah, yang dunia dan akhirahnya menjadi baik. Dengan apa? Yakni dengannya. Au as'alullah lana, yakni as'alullah lana, atau dibalik Allah as'alu yajuz, yakni mansub lil taqdim, yakni taqdimu ma haqqahu fi ta'khir yufidul hasr, yakni pembatasan. Mithlu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. As'alullaha au Allah as'alu, yakni hanya kepada Allah saya meminta. Lana, untuk kami. Walahu taufiq was sadad fil qawli wal amal, dalam ucapan dan amalan. Wa yanfa'a bi hadzal juhdil mubarak, dan memberikan manfaat dengan usaha yang diberkahi. Ini Syekh Abdullah Syekh Khalid Al-Muslih. Baik. Kemudian al-muqaddimah, Syekh penulis kitab ini siapa? Abdullah bin Ahmad Al-Huwail. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Fahadihi nubdhatun nafi'atun. Nubdhah yakni ringkasan, nafi'ah yang bermanfaat. Wa masailu jami'atun, permasalahan yang mencakup. Wa fawaidu mati'atun, faedah yang berharga. Fi babit tauhid, pada bab masalah tauhid. Alladzi la yaqbalu Allahu amalan bidunihi, yang Allah tidak menerima amalan kecuali dengannya, yakni biduni tauhid. Wala yarda an 'abdin illa bitahqiqihi, dan Allah tidak ridha dari seorang hamba illa bitahqiqihi, kecuali dengan mewujudkan tauhid, i'tiqadan wa amalan, yakni keyakinan dan amalan. La yaqbalullahu amala 'abdin illa bitauhid. Makanya tauhid ini penting. Kenapa? Orang yang masuk pondok kalau tidak daftar tidak diterima, di absen tidak ada.
masuk kuliah, tapi tiap hari masuk, tapi di absennya tidak ada. Lulus tidak? Enggak lulus. Karena tauhid pertama, buniyal Islamu ala khamsin. Yang pertama apa? Syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi syahadat dulu. Nah, daftar dulu, absen, baru masuk kelas. Nanti baru keluar apanya? Ijazahnya. Nah, dalam agama demikian. Ini kalau tidak mengucapkan syahadat, sekalipun hatinya yakin, tidak masuk Islam. Seperti siapa? Seperti contohnya Abu Talib. Yakin Abu Talib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakin cek sangkuna Rasulullah ponaanna utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak ngucapaki la ilaha illallah. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapaki la ilallah, bakal teti hujjah nang sisi Allah. Sampai 3 kali. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka indallah. Pada Abu Jahal. Ya. Awalnya Abul Hakam, Abu Jahal karena tak norok syariat Islam. Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah benar tak senang dekkah millahna Abdul Muttalib? Akhirnya mati dalam keadaan apa? Kufur. Jadi kau tu mau ditanyaki Abu Talib Muslim apa kafir apa musyrik? Musyrik. Apa? Tak ngucapaki kalimat la ilaha illallah. Seandainya ngucap kalimat la ilaha illallah, selamat. Yakin di dalam hati tak cukup. Tapi katu diucapkan la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Karena iman qaulun bil iqrarun bil lisan, i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarih. Ada pada dalillah, lima dalillah. A'laha qaulu la ilaha illallah, ucapan lisan. Wa adnaha imatatul adza anit tariq. Wal haya'u syu'batun minal iman. A'laha, si paling tinggi ucapan la ilaha illallah diucapkan. Wa adnaha imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan di jalan. Menyingkir gangguan ya bes apa gerak. Gerak, menyingkirkan jauhan. Gangguan juga secara maknawi yakni amalan kita ada contohna, tapi ningi jalan. Ini kamu mampu singkir lagi. Wa adnaha imatatul adza anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Haya, malu bagian dari keimanan. Malu di mah di dalam hati. Maka dari hadis ini para ulama mengambil apa? Pengertian tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, masyaallah muslimin, saya meljaki sama Allah Subhanahu wa taala. Waqad saya nomor 2. Rasulullah dekat anak Yahudi datang, ucapkan la ilaha illallah, akhirnya masuk Islam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anqadhahu minan nar. Allah selamataki dari api neraka. Mun Abu Talib tak selamat dari api neraka. Tapi orang nikah anak Yahudi selamat dari api neraka karena mengucapaki la ilaha illallah di akhir ayat. Man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa akhir ucapannya la ilaha illallah, maka bakal masuk ke dalam surga. Ini kejaminan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang masuk surga ada 2. Yang pertama al-iman al-kamil, iman sempurna, langsung masuk surga. Al-iman an-naqis, iman sekurang. Ya. Ahli tauhid tapi ki maksiat. Ki rokok misalnya. Ya. Kemudian bapak nak rokok, ambil pak. Anak iman nakis, ahli maksiat, tapi tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wadah si masuk ke neraka, kemudian akhirnya dia apa? Yang nuka dalam surga. Mereka ini kayak totop. Sisa dalam neraka orang syirik, munafik,
kemudian orang kafir, saya keluar dari agama Islam. Surga kapinna dikian ahli tauhid walaupun seberat biji zarrah. Persialu kalawan Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Talib tak masuk Islam karena sebab todus. Cuman berada dalam hati, yakinnya dalam hati tapi tak ucap lagi kalaban lisan. Adapun iblis, Arab iblis karena sombong. Orang dua ria, kayak nggak ria? Dua tak bekal ajar ilmu, tak bekal ngakui kebenaran. Siapa orang saya sombong, orang saya todus, malu. Mau tak ke masjid, tak ajar, tak nyaman, tak biasa solat misalnya. Apa mata ajar? Paling ustaz terwah misalkan. Sabiasa boy misalnya. Nikah bapak aja nikah. Imam Mujahid rahimahullah taala nyebut lagi, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Tak bakal ajar ilmu orang dua ya. La yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Tak bakal ajar ilmu orang se todus, si nomor dua orang se sombong. Mun si sombong iblis, mun si todus Abu Talib. Kias sedasa. Karena Abu Talib todus, si ngucap kia beda Abu Jahal. Dua ria tak kira bekal ajar ilmu, tak bekal apa? Tak bekal ngikuti kebenaran. Karena todus, si nomor dua karena sombong, tak lepas dari dua nikah. Maka jadi dua ria. Kau tu perangi, sombong kau tu perangi, todus kia kau tu perangi. Kemudian Jepun walif waqad damantu. Ini tak patian ya. Kau tuang kui kacamata lah. Waqad damantu hadhihi an-nubdhatul mukhtasaratu lil hikayah ضوابط وقواعد وتقاسم تجمع للقارئ المتفرق وتقيد له الشارد وترتب له العلم في ذهنه. Damantu maknanya mencantumkan, tawabita dobit kaidah-kaidah pembagian untuk menyatukan deka pembaca se berbeda, mempermudahnya. Wa tuqayyid mengikat asy-syarid al-ghafil wa turattibu lahu al-ilma fi dhihni, dan menempatkan ilmu fi dhihnihi, kama dhihni di dalam otak. Jadi mon misalkan tulisan beda perincian nah gampang ya. Ini kayak contoh lagi kalaban sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam akatnya misalkan haqqul muslimi 'alal muslimi sittun ya. Hak seorang muslim dak muslim selainnya beda 6, dalam hadis lain beda 5. Aneka akan perincian. Contohnya Nabi beda perincian nah. Termasuk diantaranya mengucapkan salam kau tu aja jawab, mendiundang kau tu penuhi. Aneka perincian. Makanya para ulama ya, terutama mutaakhirin ya, itu banyak perincian nah, kitab. Walima kana syai' la yu'lam illa idza urifa amran. Beda bacaan telok dah ya. Lima, lama, lamma. Munasib walima. Walima kana syai'u la yu'lamu idza urifa amran. Karena perkara nikah tak bakal kau ningi illa kecuali apabila diketahui dua perkara. Mun lama nafi mana ya. Mun lima jawabannya mana mausul. Walima. Pertama haqiqatuhu, hakikat sesuatu. Nomor dua wa bayanu diddihi, menjelaskan lawan dari sesuatu tersebut.
Misalnya hakikat tauhid. Kemudian lawan dari tauhid. Wa bayanu diddihi, penjelasan dari lawan tauhid. Al-haqiqat yani itu al-lafdul musta'mal fi mawdi'ihi al-mawdu' lahu fil lughati. Nikah hakikat. Lafaz seikuna aki deka mawdu' pada tempatnya. Dalam fil lughah, dalam bahasa hakikat. Misalkan asad apa maknanya? Ja'al asad, datang singa. Apa maknanya? Ya singa, hakikat itu singa. Misalkan al-asadu 'alal mimbar. Nikah makna hakikat singa berada di atas mimbar. Tak mungkin singa, serah orang ceramah. Innal hamdalillah nikah. Jadi pada hakikat nikah pada telok hakikat lughawiyah, urfiyah, syar'iyah. Apa? Ya, ini lughawiyah. Kemudian nomor 2 urfiyah. Kemudian nomor 3 syar'iyah. Misalkan pada solat, pada seorang solat ke masjid. Solat bisa makna dan doa, bisa maknana solat biasa. Hakikat syariah maknana solat. Teti nikah syariah. Min seluah kila asad. Nah. Kemudian nomor 3 urfiyah, uraf. Pada mengucapkan yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Walad dalam bahasa Arab laki bini. Ilmu syar'i laki bini. Saya cari bahasa Arab walad maknanya apa? Laki bini. Tapi secara uruf orang Arab maknanya laki. Nikah yang kuing lima tergantung. Misalkan uruf berarti walad maknanya laki. Ya. Tapi dalam syar'i, ilmu syar'i walad maknanya laki bini. Makanya yusi apa? Auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Laki bini maksudnya. Kemudian haristu ala tawdihi haqiqati tauhid wa bayani usulihi wa aqsamihi. Saya bersemangat untuk menjelaskan hakikat tauhid, pokok-pokok tauhid dan macam-macam tauhid. Tsumma tsannaitu bi dzikri diddit tauhid. Kemudian nomor 2 seputar kicukan lawan dari tauhid. Wa huwa asy-syirik. Kemudian apa? Syirik. Wa arraftu bihi wa waddahtu suwarahu wa anwa'ahu wa ahkamahu. Kemudian alif wa huwa syirik. Wa arraftu bihi, dan saya memberikan definisi, memperjelas bentuk-bentuknya, jenis-jenisnya dan hukum-hukumnya. Al-diddu yudhiru husnahuddid wa bididdiha tatamayyazul asya. Ketika lawanna maka jelas. Teti lawanna syirik nama tauhid. Lawanna tauhid syirik. Nah, maksiat bi taat, sunnah bi amalan bidah. Nah. Walan yadhhara. Lan maknana litta'bid, selama-lamanya. Maka dia contohnya firman Allah Nabi Musa ngabasa Allah. Napa jawaban Allah? Lan tarani. Bad Musa tak bakal ngabasa engkau. Maksud teneng itunya. Lan maknana lan litta'bid, lan tarani. Bad Musa tak bakal ngabasa engkau. Ini mah itunya, maksud teman itunya. Iman nampak ya iman kapin. Karena sebagai ujian Allah gaib ya. Maka dikeneng akhirat habis Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nikmat paling raja dekat orang yang masuk surga napa? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan oleh husna. Husna maknana surga. Az-ziyadah maknana
an-nadharu ila wajhillahil karim, melihat wajah Allah yang mulia. Jadi bonus ya, bonus mun masuk ke surga ngabas Allah Subhanahu wa taala. Baik. Walan yadhhar jamalut tauhid wa fadluhu illa bima'rifati qubhi syirki wa khatarihi. Dan selamanya tidak nampak keindahan tauhid, keutamaan tauhid kecuali dengan mengetahui buruknya kesyirikan, bahayanya syirik. Kenapa bahayanya syirik? Mengeluarkan seorang dari agama Islam. Kenapa bahayanya syirik? Halal darah dan hartanya. Kenapa bahayanya syirik? Ya, halal darah dan hartana. Terus apa bahayanya syirik? Amalannya hapus. Ya. Orang yang menyekutukan Allah bakal hapus apa nah? Amalannya. Ini bahaya. Tapi mun tahu bahayana, ya tina aki. Tapi beda situng orang yang sudah tahu bahayanya tapi pakuni lakoni. Apa? Situng produk orang tahu bahayana sepakat tapi pakuni lakoni. Apa? Rokok. Sudah tahu rokok itu membunuhmu. Pakuni lakoni. Coba nih permen beda. Permennya sebut lagi. Permen ini membunuhmu. Kira-kira beli enggak? Lo kira beli? Tapi rokok bakun beli. Ada tak apa? Tak masuk akal ya. Jadi matalillah haram rokok banyak Al-Qur'an. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh kalian, persis seekemper rokok. Ya kan? Rokok membunuhmu. Dalam Al-Qur'an sebut lagi wala taqtulu anfusakum. Jangan sampai paten aba-abaan Anda. Lepas langsung. Nah, citung produk jira, saya produk lain tak ada. Tahu mudaratnya tapi pakun elakoni. Nah, apa hukum haram? Si rokok haram, si akabik haram. Jelas. Karena sepakat ini ahli kedokteran anika pasti mudarat. Maksud mudarat apa? Dalam hadis la darara wa la dirar. Jangan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Ya, rokok membahayakan diri sendiri, bahkan membahayakan keluarga orang lain. Bahkan menyimpan bisa umroh. Ya. Waqad dammamtu li hadzal mukhtasar mawadi'a ukhra muhimmatun la yastaghni an ma'rifatiha al-muwahhidu. Yakni dan saya sudah mengumpulkan, kata Syekh, mukhtasar ini per bab yang lain, mawadi atau judul-judul yang penting yang pasti dibutuhkan oleh ahli tauhid. Yastaghni an ma'rifatiha al-muwahhidu. Waqad ijtahadtu fi tartibil masail wa tansiqiha wa taqsimiha. Dan sungguh saya bersungguh-sungguh untuk mengurutkan permasalahan-permasalahan, pembagian-pembagiannya. Wa'tanaitu bil hudud wat ta'arif ma dzikri syawahidil adillah bi ikhtisarin. Wa'tanaitu, dan saya juga memperhatikan ya, bil hudud, definisi-definisi, wat ta'arif, pengertian-pengertian, ma'a dzikri syawahidil adillah, serta disebutkan penguat-penguatnya, syawahid-syawahidnya, biikhtisarin, dengan ringkas. Litakuna hadhihi an-nubdatu sahlatal hifdhi wal fahmi, agar supaya ringkasan ini, kitab ini mudah dihafal dan mudah dipahami. Masya Allah kitab ini ya, yakni ringkas
Ada nanti pembahasan iman, pembahasan syahadat, kemudian pembagiannya, kemudian apa? Dalil-dalilnya. Baik. Wabta'attu anit tatwilil mumil, yakni mumilli, dan saya menjauhi pembahasan yang panjang yang membosankan, mumil. Wal ikhtisarul mukhil, dan ringkasan yang tidak bermanfaat, mukhil, yang kosong dari faedah. Wa ja'altu hadhihi risalata awanan baina dzalik, dan saya jadikan risalah ini pertengahan di antara keduanya, pertengahan antara Yahudi dan Nasrani, ya. Nah, pertengahan antara terlalu panjang dan terlalu ringkas. Terlalu panjang susah pengerti apanya, ya, ini dipahaminya. Terlalu pendek kosong dari faedah. Makanya pertengahan kitab ini. Kalau terlalu panjang, mubtada'nya di atas, khobarnya di bawah, nggak akan dipahami, ya, kecuali selesai sampai di khabar. Mubtada' di pojok bagian atas, khabarnya di pojok bagian bawah, dan tidak bisa dipahami kecuali selesai sampai di khabar. Awanan baina dzalik, pertengahan di antaranya, di antara itu, di antara tatwilil mumil wa ikhtisaril mukhil. Fa in asabtu fa minallah wahdah wa in akhtatu fa min nafsi wasyaitan. Maka jika benar, maka hakikatnya dari Allah saja, dan jika salah, akhtatu yakni tidak sengaja, akhtatu biduni amdin, apabila salah tanpa sengaja, Syekh, fa min nafsi wasyaitan, maka dari diri saya dan dari syaitan. Dan syaitan adalah musuh yang nyata, dan syaitan hakikatnya adalah lemah. Jadi kalau nggak belajar ilmu, sudah terbawa dengan godaan syaitan. yakni musuhnya kita adalah satu, syaitan. Yang kedua, nafsu, inna nafsa la'ammaratun bisu. Yang ketiga, al-hawa, ya. Yang keempat, al-jahal, bodoh. Lawan satu, secara kasat mata kalah, ya. 1 banding berapa? 4. Hawa nafsu, kemudian apa? Al-hawa, kemudian yang ketiga adalah apa? Asyaitan. Yang keempat apa tadi? Yani al-jahal, kebodohan. Lawan satu. Kalau tidak berilmu, pasti sudah, dia pasti banyak melanggar syariat, sudah pasti. Kenapa kata para ulama? Al-ilmu aslu kulli khairin wal jahlu aslu kulli syarrin. Ilmu adalah pokok dari semua kebaikan, dan jahal adalah pokok dari semua keburukan. Jadi tidak ada orang melakukan kesyirikan pasti dia enggak berilmu, sudah jahal, dia bodoh. Orang yang mentauhidkan Allah, mengamalkan sunnah, taat, itu di atas apa? Di atas ilmu, bukan ketepaan, tapi karena dia berilmu. Ya, jadi 4 banding 1. Makanya yang satu ini harus dikuatkan, apa? Al-ilmu wal amal, ilmu dan amal terus, karena lawannya 4, ya. Apalagi sekarang di bulan Ramadan, setan dibelenggu, ya. Tapi kok masih banyak yang maksiat. Setannya dibelenggu, 3-nya ada masih. Sisa berapa ini? 3. Setannya ya dibelenggu, hawa nafsu masih ada. Kemudian apa? Al-hawa. Kemudian apa lagi nih? Yakni al-jahal. Ya tetap dia berbuat maksiat karena yang dibelenggu cuman 1. Ya. Taib. Wa qad jama'tu hadhihi an-nubdhatu atau an-nubdhata min kutubil ulama al-muwahhidin al-muhaqqiqin wa sammaytuha at-tauhidul muyassar. Ya. Dan sungguh saya kumpulkan ringkasan ini dari kitab-kitab para ulama, yakni al-muwahhidin, ahli tauhid, muhaqqiqin, yakni muhaqqiq, yakni tahqiq, yang sudah meneliti para ulama kemudian ditahqiq, diberikan catatan, ya. Dan saya memberikan nama dengan judul Tauhid al-Muyassar,
Tauhidul Muyassar. Ada kitab namanya juga Kitabut Tauhid, panjang, besar nih. Kemudian juga ada kitab Al-Qaulul Mufid. Ada kitab yakni Al-Aqidah Wasitiyah, Al-Aqidah Tahawiyah. Ya. Nah, dari kitab-kitab ini dikumpulkanlah menjadi Tauhid Muyassar. Sa'ilan al-Maula al-Qadir, hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang mampu, yang maha mampu. An yanfa'a biha, memberikan manfaat dengan kitab ini. Wa ayyaj'alaha fi mawazini hasanati yauma alqah. Yakni dan mudah-mudahan Allah menjadikannya timbangan kebaikan pada hari ketika alqahu, yakni ketika aku berjumpa dengannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwani fi din, azanallahu, ini masih ringkasan ya. Nanti insyaallah ya, pertemuan berikutnya yakni ke inti judul. Apa? Ta'rifu at-tauhid. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari kitab ini, dan kita senantiasa memohon ampun kepada Allah untuk diri kita, keluarga kita, kemudian juga muallif yang mengarang kitab ini. Mudah-mudahan menjadi kebaikan kepada beliau, hafizahullahu taala. Cukup insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Naktafi bidu'ai khutbatul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.